Halo Sobat Tian Studio, selamat datang kembali di Zona Cerita Kita, tempat di mana kita mengupas tuntas setiap konflik batin dan drama kehidupan yang ada di sinetron kesayangan kita, Istiqomah Cinta. Apa kabar kalian semua? Semoga hati kalian sudah siap ya, karena pembahasan alur cerita kali ini benar-benar akan membuat kita gregetan, emosi, sekaligus menaruh harapan besar pada takdir cinta Kansa dan Fatan. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke inti ceritanya. Kita mulai dari nasib Emran yang sepertinya selalu saja apes setiap kali mencoba melampiaskan dendam kesumatnya kepada Kansa. Sobat Tian Studio, coba kita ingat kembali. Segala cara licik dan keji sudah Emran lakukan. Mulai dari membuang Kansa sendirian di tengah hutan belantara yang gelap, hingga membiarkan istrinya itu terjebak di dalam rumah yang sedang dilalap si jago merah. Niatnya satu, menghabisi Kansa. Tapi apa yang terjadi? Rencana itu selalu gagal total. Kenapa bisa gagal? Tentu saja karena kehadiran Fatan. Fatan selalu muncul di waktu yang tepat, seolah-olah dia adalah malaikat penolong yang dikirim Tuhan khusus untuk menjaga Kansa. Ini membuktikan satu hal teman-teman, bahwa pertemuan dan pertolongan Fatan itu bukan sekadar kebetulan. Ini adalah sinyal kuat dari takdir bahwa Fatanlah jodoh sejati Kansa yang kelak akan bersatu kembali setelah rahasia besar tentang pernikahan tidak sah itu terungkap. Namun, dasar Emran yang hatinya sudah tertutup dendam, dia tidak pernah belajar dari kegagalan. Di adegan kali ini, Emran kembali melancarkan serangan psikologis. Dia sadar, menyakiti fisik Kansa selalu digagalkan Fatan, maka kali ini dia ingin menghancurkan mental dan harga diri Kansa. Emran merancang skenario untuk mempermalukan Kansa di depan umum. Lokasi yang dipilih pun tidak main-main, sebuah restoran mewah yang sedang dipenuhi banyak tamu. Di sisi lain, Fatan yang insting melindunginya begitu kuat ternyata mengikuti Kansa dan Emran secara diam-diam. Fatan menyamar, mengenakan topi dan jaket, berusaha memantau dari kejauhan untuk memastikan Kansa baik-baik saja. Namun sayangnya, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Keberadaan Fatan yang mengendap-endap itu mulai tercium oleh Emran. Dan disinilah kecerdikan licik Emran bermain. Bukannya langsung melabrak, Emran justru memanfaatkan momen ini untuk memutarbalikkan fakta. Emran mulai berakting, dia memainkan peran sebagai suami yang tersakiti, suami yang dikhianati. Emran melakukan playing victim dengan sangat sempurna di tengah restoran itu. Suasana restoran yang tadinya tenang berubah menjadi gaduh. Emran dengan suara lantang sengaja memancing perhatian semua orang. Dia menuduh Kansa berselingkuh dengan mantan kekasihnya, yaitu Fatan. Emran memosisikan dirinya sebagai korban, sehingga seluruh pengunjung restoran yang tidak tahu apa-apa langsung menatap sinis ke arah Kansa dan Fatan. Tekanan sosial mulai terasa, bisik-bisik tetangga, tatapan menghakimi, semuanya tertuju pada Kansa dan Fatan. Puncaknya, dengan nada suara yang meninggi dan penuh drama, Emran bertanya langsung di depan wajah Kansa. Kalau sebenarnya laki-laki ini orang jahat, sekarang jujur deh sama aku, kamu emang selingkuh sama Fatan kan? Pertanyaan itu bagaikan petir di siang bolong bagi Kansa. Kansa terdiam seribu bahasa, syok, dan tidak menyangka suaminya akan setega itu memfitnahnya di depan banyak orang. Lidah Kansa keluh, dia tidak bisa membela diri karena situasi sudah dikuasai oleh narasi Emran. Begitu juga dengan Fatan. Fatan tidak bisa berkutik. Jika dia melawan dengan kekerasan, dia akan semakin terlihat salah. Jika dia diam, fitnah itu semakin menjadi. Fatan terjebak dalam tekanan mental dan adu domba yang diciptakan Emran. Untuk episode selanjutnya, dampak dari kejadian di restoran ini cukup fatal Sobat Tian Studio. Fatan yang tidak bisa membela diri di depan umum membuat Emran tersenyum puas. Senyum licik kemenangan karena berhasil mencoreng nama baik Kansa dan Fatan. Dampaknya bagi hubungan Kansa dan Fatan pun cukup serius. Kansa yang merasa malu dan kecewa, kemungkinan besar akan mengambil sikap tegas. Kansa mungkin akan melarang Fatan untuk mendekatinya atau mengikutinya lagi demi menghindari fitnah yang lebih kejam. Kansa tidak ingin Fatan terseret lebih jauh ke dalam lumpur masalah rumah tangganya. Tapi apakah Fatan akan mundur? Tentu tidak. Kita tahu siapa Fatan. Dia tidak akan menyerah semudah itu. Justru fitnah ini akan membuat tekad Fatan semakin membaja. Fatan sadar, selama Kansa masih berada di bawah cengkraman Emran, nyawa dan mental Kansa dalam bahaya. Fatan tahu betul bahwa Emran terus menyakiti Kansa karena dendam masa lalu. Jadi bisa dipastikan, hidup Emran tidak akan pernah tenang. Dia akan selalu dihantui oleh bayang-bayang Fatan. Fatan akan terus menjadi pengawas, menjadi duri dalam daging bagi rencana jahat Emran. Fatan akan selalu siap sedia menjadi pahlawan yang menarik Kansa keluar dari neraka yang diciptakan Emran.
Sekarang mari kita beralih ke konflik lain yang tak kalah seru, yaitu tentang Monica dan si kecil Amel. Rencana Monica untuk menjebak Fatan ternyata gagal total. Sebelumnya, Monica berniat memberikan kopi yang sudah dicampur obat, kemungkinan obat perangsang, agar Fatan hilang kendali dan bisa diajak bermesraan, sehingga Monica bisa meminta pertanggungjawaban. Tapi rencana kotor itu kepergok oleh Amel. Di sini ada perkembangan karakter yang menarik dari Amel. Amel terlihat sangat kecewa dengan kelakuan Monica. Sebagai bentuk perlawanan dan pembersihan diri, Amel mengembalikan handphone yang sebelumnya diberikan Monica sebagai sogokan. Ingat kan, handphone itu diberikan agar Amel tutup mulut soal rahasia Darto bukan ayah kandung Kansa. Dengan dikembalikannya handphone tersebut, ini adalah simbol bahwa Amel sudah tidak punya beban lagi. Amel sudah tidak terikat utang budi atau sogokan apapun pada Monica. Ini artinya, Amel kini menjadi bom waktu yang siap meledak. Sewaktu-waktu, Amel bisa saja membongkar rahasia besar itu kepada Fatan. Rahasia bahwa Kansa sebenarnya bukan anak kandung Darto. Pertanyaannya, kapan Amel akan bicara? Apakah malam ini atau di episode besok? Ketegangan menunggu pengakuan Amel ini sungguh membuat kita tidak sabar mengikuti alur cerita selanjutnya. Masalah Monica tidak berhenti di situ. Karma sepertinya mulai mengejar. Saat berada di rumah sakit, Monica tidak sengaja mendengar percakapan Dr. Aksan. Monica menguping saat Dr. Aksan berbicara dengan orang suruhannya lewat telepon. Informasi yang didengar Monica sangat vital. Dr. Aksan sedang mencari anak kandungnya yang hilang lewat perantara bernama Rianti. Mendengar nama Rianti dan pencarian anak itu, Monica langsung panik bukan main. Dia tahu kemana arah pencarian ini. Seketika itu juga rasa takut menyelimuti dirinya. Episode selanjutnya akan menampilkan kepanikan massal di kubu antagonis. Monica pulang ke rumah membawa kabar buruk ini kepada keluarganya, terutama kepada Darto dan Elva. Mereka bertiga, Monica, Darto, Elva, akan sadar bahwa posisi mereka terancam. Jika Kansa diketahui sebagai anak kandung Dr. Aksan, tamatlah riwayat mereka. Dalam keadaan terdesak, Darto dan Elva mulai memutar otak licik mereka. Mereka merancang rencana yang sangat jahat dan menjijikan. Rencana itu adalah memaksa Emran untuk segera menghamili Kansa. Ya, kalian tidak salah dengar, mereka ingin Kansa hamil. Darto mulai bermain taktik. Dia akan membujuk, bahkan mungkin menipu Emran agar mau melakukan hal itu. Tujuannya apa? Agar Kansa terikat selamanya, agar Kansa tidak bisa lepas meskipun nanti status anak kandung Dr. Aksan terungkap. Mereka ingin mengunci nasib Kansa lewat kehamilan. Lalu bagaimana respons Emran? Awalnya pasti menolak. Kita tahu Emran dan Darto sempat bermusuhan karena masalah preman sebelumnya. Tapi Darto sangat pandai memanipulasi. Darto akan menggunakan dalih dendam sebagai umpan. Darto akan meyakinkan Emran bahwa cara terbaik menyakiti Kansa dan keluarganya adalah dengan memberinya benih keturunan dari orang yang membencinya. Jika Emran termakan hasutan ini, tentu situasi Kansa akan sangat berbahaya. Tapi apakah rencana busuk Darto ini akan berhasil? Apakah Emran akan berhasil menyentuh Kansa? Sobat Tian Studio, jangan khawatir berlebihan. Meskipun niat mereka jahat, Tuhan tidak tidur. Rencana untuk menghamili Kansa itu diprediksi akan gagal total. Kenapa? Karena Kansa tidak sendirian. Di balik layar, ada Fatan yang selalu sedia. Dan jangan lupa, ada satu sosok lagi yang mulai berubah, yaitu Hutami. Hutami yang mulai menyadari kebenaran akan menjadi pelindung Kansa secara diam-diam. Hutami akan menjadi benteng pertahanan terakhir yang menggagalkan niat bejat mereka. Kesimpulannya, meskipun Emran berhasil mempermalukan Kansa di restoran tadi, itu hanyalah kemenangan semu, kemenangan sesaat. Karena bom waktu yang sebenarnya adalah sahnya pernikahan. Kunci dari segala permasalahan ini ada di tangan Amel. Ketika Amel nanti membuka mulutnya dan membongkar bahwa Darto bukan ayah kandung Kansa, maka otomatis Fatan dan semua orang akan tahu fakta hukumnya, bahwa pernikahan Kansa dan Emran tidak sah. Ijab kabul yang diucapkan Emran dengan wali yang bukan ayah kandung, Darto, adalah batal demi hukum dan agama. Jika pernikahan tidak sah, maka Kansa bebas. Kansa bukan istri Emran. Dan rencana Darto agar Emran menghamili Kansa akan menjadi tindakan kriminal yang bisa memenjarakan mereka semua. Alur cerita memang sengaja dibuat tegang dan pesimis di awal, seolah kejahatan yang menang. Tapi percayalah, kehormatan Kansa akan tetap terjaga. Peran antagonis akan mendapatkan karma yang pedih. Pada akhirnya, Kansa dan Fatan, sebagai jodoh yang tertunda, pasti akan menemukan jalan untuk bersatu. Jadi, siapkan hati kalian dan jangan sampai ketinggalan satu detik pun dari kisah Istiqomah Cinta hari ini hanya di pembahasan Tian Studio. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video selanjutnya.